Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku fresh. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, semoga kalian anak-anakku semua di rumah bersama orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, di sini Pak Nanang ditemani dengan Pak Syamil. Halo. Dan Pak Idam. Halo anak-anak. Nah, Pak Syamil, kita mau ngapain nih di sini nih? Oke, Pak Nana. Jadi, teman-teman semua di sini kita akan memperkenalkan apa itu kegiatan Charity of Humanity. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih apa kegiatan Charity of Humanity itu? Nah, betul anak-anak. Jadi, kegiatan Charity of Humanity itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh MI Nur Al-Hijrah. Kurang lebih kita sudah melaksanakan kegiatan ini selama 4 tahun berturut-turut nih. Nah, kegiatan Charity of Humanity ini difokuskan untuk penggalangan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya termasuk saudara kita yang ada di Palestina, kemudian saudara kita yang terkena musibah di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan sekarang nih, karena sekarang lagi pandemi COVID-19, maka banyak saudara-saudara kita yang terkena dampaknya. Salah satunya adalah kehilangan pekerjaan. Jadi kita harus bantu mereka dengan cara menggalang dana di kegiatan Charity of Humanity ini. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kegiatan Charity of Humanity ini ternyata ada loh dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itulah damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang selalu memberikan manfaat yang banyak bagi manusia yang lainnya. Sedangkan perbuatan yang Allah sukai adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain dan menghapus kesusahan orang lain. Oke anak-anak, kita punya sebuah video nih. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menggugah empati kalian terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya, selamat menyaksikan. Palestina. Inilah negeri wakaf umat Islam yang dinisbahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kembali Palestina. Palestina, tanah yang diberkahi dan disucikan oleh sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Namun negeri para nabi ini masih bertarung dalam penderitaan. Dengar, 72 tahun dalam penjajahan dan 14 tahun di blokade, Palestina nyaris lumpuh. Jutaan saudara mendadak termiskinkan. Bangunan dan rumah mereka dibuldoser, menyisakan reruntuhan, rumah kumuh, dan tenda pengungsian. Fasilitas air dibom, air tercemar mengepung dahaga mereka. Kelaparan adalah santapan yang tak terelakkan. Mata pencarian beribu hilang. Kezoliman Zionis laknatullah sungguh menghantui siang dan malam. Rebut kembali keagungan mereka dengan sedekah terkuatmu, zakat terbaikmu, dan wakaf terhebatmu. Iman dan taatmu pada Allah Azza wa Jalla.
Sebab di yaumul hisab engkau akan ditanya, apa yang sudah kau perbuat untuk tanah suciku Palestina? Kembali di berita utama, saudara, perlahan namun kian nyata COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah pengangguran bertambah, saudara, 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,07%. Jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Nah, paling banyak di sektor industri pengolahan konstruksi, saudara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Maka tak heran, saudara, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Nah, jam kerja memang berkurang, ditambah lagi banyak PHK. Tak heran upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Jika ditarik secara nasional, upah buruh turun sekitar 5,5% menjadi Rp2.076.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih detail, data menyebutkan Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi hampir 18%. Seperti kita tahu, saudara, sektor pariwisata andalan Bali tak bisa bergerak banyak akibat pandemi. Sorotan lain, saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Artinya angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19%. Pandemi COVID-19 membuat tren penurunan angka kemiskinan berhenti di tahun 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, gimana nih perasaan kalian? Apakah kalian semakin tergugah hatinya untuk membantu saudara-saudara kita, baik itu yang ada di Palestina ataupun saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ya? Nah, gimana nih Pak Syamil? Kenapa sih kita tuh harus menolong saudara kita yang ada di Palestina? Oke, Pak Nana, ya di sini teman-teman, kenapa sih kita harus menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Pertama, Palestina adalah tanah suci umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Lalu yang kedua adalah Palestina merupakan kiblat pertama bagi umat Muslim. Lalu yang ketiga, Palestina adalah tanah kelahiran dari berbagai nabi dan rasul. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pesan dalam sebuah hadis yang berbunyi, La tushadda rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Harami, wa Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari. Ya, di sini artinya adalah janganlah kamu memaksakan untuk mengadakan perjalanan kecuali untuk menuju ketiga masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Hadis riwayat Bukhari. Wah, ternyata Pak Idam banyak juga ya keutamaan negeri Palestina. Ya, betul Pak. Ya, maka dari itu anak-anak kita harus selalu menolong saudara kita yang
ada di Palestina. Bukan hanya di Palestina saja, tapi saudara kita yang terkena berbagai musibah ya, terutama sekarang karena adanya pandemi, banyak saudara kita juga yang terkena dampak pandemi ini. Karena dengan adanya pandemi, banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaannya sehingga menimbulkan masalah ekonomi. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling tolong menolong ya, saling tolong menolong dan memudahkan kesusahan orang lain, gitu ya, Pak Idam ya, Mas Kamil ya. Betul. Ya, ternyata banyak hikmah ya dari kegiatan charity ini. Salah satunya apa tuh Pak Idam? Hikmah dari tolong menolong itu, satu yang pertama akan mendapatkan pahala dan dimuliakan di sisi Allah. Kemudian yang kedua menambah tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga ada yang dijelasin dalam hadis Nabi yang artinya barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan, satu kemudahan di akhirat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin, terutama dalam hal piutang, maka Allah akan mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Nah, luar biasa kan anak-anak? Kenapa sih kita tuh harus tolong menolong? Maka dari itu Infinul Al-Hijrah memfasilitasi kalian dalam kegiatan Charity of Humanity ini. Nah, anak-anak, untuk kegiatan charity pada tahun ini ada yang beda nih. Bedanya apa? Kalian bisa lihat kan? Nah, yang bedanya adalah nih, sekarang tahun ini ada tabungan charity. Nah, jadi tabungan charity ini nanti akan dibagikan kepada kalian. Nih, teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Syamil. Nah, silakan Pak Syamil. Ya, baik Pak Nanang. Di sini saya akan menjelaskan teknis kepada teman-teman bagaimana kalian mengisi tabungan atau mengambil tabungan charity ini dari awal sampai akhir proses. Oke, jadi yang pertama, kalian bisa mengambil pada guru kelasnya masing-masing di tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kalian bisa mengisi tabungan ini dengan menyisihkan uang jajan kalian. Kalian mungkin punya waktu kurang lebih selama 1 bulan untuk mengisi tabungan ini, lalu akan dikumpulkan kembali pada tanggal 15 November 2021. Nah, buat orang tua yang berminat untuk berdonasi ataupun ingin mempunyai celengan ini, boleh langsung menghubungi guru kelasnya masing-masing. Ya. Siap. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, ketika kalian dibagikan tabungan ini, kalian juga nanti akan dibagikan form mutabaah. Jadi setiap harinya kalian akan menceklis ketika kalian sudah mengisi celengan ini. Jadi selain bersedekah, ada juga amalan lain nih, ya, amalan ibadah harian ya, perlu kalian isi ya. Nanti form mutabaahnya dikumpulkan berbarengan dengan tabungan ini ya. Dan juga nih dikuatkan kembali ya, bagi orang tua yang akan berdonasi, nanti bisa menghubungi guru kelasnya masing-masing. Nanti akan ada info selanjutnya di grup kelasnya masing-masing. Nah, selain tabungan Ramadan, yang kedua nih di acara puncak, kalian akan menyaksikan live Zoom ya, live Zoom. Nanti di live Zoom itu akan berisi tentang dongeng kemanusiaan bersama ACT. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Nanti informasi selanjutnya akan dibagikan di grup kelasnya masing-masing. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. Nah, itu mungkin rangkaian acara charity pada tahun ini ya, anak-anakku semua. Nah, untuk hari ini kita cukupkan ya, Pak Idam dan Mas Syamil. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di live Zoom ya bersama ACT. Ya, kita tutup pertemuan kita hari ini anak-anak dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di live Zoom tanggal 28 Oktober.